Lionel Messi kembali membuat dunia sepak bola terdiam. Di usia 38 tahun, ketika sebagian besar pemain mulai berbicara tentang pensiun, Messi justru mencetak hat-trick di Piala Dunia. Sebuah malam bersejarah yang membuat stadion bergemuruh, memecahkan rekor, dan mengingatkan dunia bahwa keajaiban masih ada yang bernama Lionel Messi. Semua kamera tertuju padanya, semua headline memuat namanya, semua orang membicarakan hat-tricknya. Namun di balik malam itu, ada satu sosok yang kembali melakukan pekerjaannya tanpa banyak sorotan. Seorang pemain yang berlari ke setiap sudut lapangan, seorang pemain yang bertarung dalam setiap duel, seorang pemain yang selama bertahun-tahun selalu berada di sisi Messi. Pemain itu bernama Rodrigo de Paul. Dan jika kita melihat pertandingan Argentina melawan Aljazair lebih dalam, mungkin kita akan menemukan bahwa hat-trick bersejarah Messi tidak hanya tentang Messi, tetapi juga tentang orang yang memastikan sang legenda bisa tetap bersinar. Argentina memasuki pertandingan ini dengan beban yang bukan ringan. Mereka datang sebagai juara bertahan, status yang selalu menghadirkan tekanan besar. Semua lawan ingin mengalahkan mereka, semua mata tertuju pada mereka. Dan tentu saja, semua sorotan mengarah pada Lionel Messi. Namun Aljazair datang bukan untuk kalah begitu saja. Mereka datang dengan organisasi permainan yang disiplin. Mereka bertahan rapat. Mereka mencoba membuat Messi tidak nyaman. Bahkan setelah pertandingan, pelatih Aljazair mengakui bahwa timnya telah mempersiapkan berbagai skenario untuk menghentikan Messi. Mereka punya rencana, mereka punya keyakinan. Tetapi, seperti yang sering terjadi selama ini, rencana menghadapi Messi seringkali runtuh ketika satu momen yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Dan disinilah peran Rodrigo de Paul mulai terlihat. Banyak orang mengenal de Paul sebagai bodyguard Messi, julukan yang awalnya terdengar seperti candaan. Namun semakin lama, semakin banyak yang merasa julukan itu memang cocok untuknya. Ketika Messi di-tackle, de Paul biasanya menjadi pemain pertama yang datang. Ketika Messi mendapat perlakuan kasar, de Paul biasanya menjadi orang pertama yang membela. Dan ketika Messi kehilangan bola, de Paul sering menjadi pemain yang mengejar dan merebutnya kembali. Hubungan mereka bukan hanya hubungan biasa. Mereka memiliki chemistry yang sulit dijelaskan. Seolah mereka memahami satu sama lain tanpa perlu banyak bicara. Dan malam melawan Aljazair menjadi bukti terbaru dari hubungan itu. Awalnya pertandingan berjalan ketat. Aljazair bertahan dengan disiplin. Argentina menguasai bola, tetapi belum menemukan celah untuk benar-benar mematikan. Lalu datanglah momen yang mengubah segalanya. Banyak orang hanya mengingat penyelesaian akhir Messi. Tetapi sebelum gol itu terjadi, ada proses yang luar biasa. Rodrigo de Paul menerima bola. Ia mengangkat kepala, melihat pergerakan rekan-rekannya. Dan dalam sepersekian detik, ia menemukan jalur yang bahkan tidak disadari sebagian besar pemain di lapangan. Umpannya membelah pertahanan Aljazair. Sangat presisi dan mematikan. Lalu Messi menerimanya, dan sisanya adalah sejarah. Gol! Argentina unggul dan stadion pun meledak. Dan dunia kembali berbicara tentang Messi. Tetapi sedikit orang yang menyadari bahwa semua itu dimulai dari visi seorang Rodrigo de Paul. Namun kontribusi de Paul tidak berhenti sampai di sana. Inilah bagian yang sering luput dari perhatian. Ketika Messi mencetak gol, semua orang melihatnya. Ketika Messi menggiring bola, semua kamera mengarah kepadanya. Tetapi ketika Argentina kehilangan bola, ketika tim harus bertahan, ketika seseorang harus berlari tanpa henti, itulah saat Rodrigo de Paul bekerja. Sepanjang pertandingan, de Paul terus bergerak, menekan lawan, menutup ruang, membantu pertahanan, mendukung serangan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak akan masuk ke dalam highlight pertandingan. Namun pekerjaan itulah yang memungkinkan pemain seperti Messi bermain dengan kebebasan yang lebih besar. Ada alasan mengapa banyak pengamat menyebut de Paul sebagai mesin Argentina. Karena ketika pemain lain mulai kelelahan, ia terlihat masih berlari. Ketika pemain lain mulai kehilangan konsentrasi, ia masih terus menekan. Dan ketika Messi memilih momen untuk menciptakan keajaiban, de Paul memastikan fondasi permainan Argentina tetap kokoh. Hubungan mereka mengingatkan banyak orang pada pasangan-pasangan legendaris dalam sejarah sepak bola, sang seniman dan sang pekerja.
sang maestro dan sang penjaga. Dua peran yang berbeda namun saling melengkapi. Lalu tibalah gol kedua. Messi kembali menghukum Aljazair. Dan kemudian gol ketiga, hat-trick. Stadion berguncang, penonton berdiri. Rekan-rekan timnya berlari menghampiri Messi. Malam itu resmi menjadi milik Lionel Messi. Tetapi ada satu hal yang menarik. Jika diperhatikan selebrasi para pemain Argentina, kita akan sering menemukan Rodrigo de Paul berada tidak jauh dari Messi. Bukan karena ingin ikut terkenal, bukan karena ingin mendapatkan sorotan, tetapi karena selama bertahun-tahun itulah yang selalu ia lakukan, berada di dekat Messi, mendukungnya dan menjaganya. Yang membuat kisah ini semakin menarik adalah usia Messi. 20 tahun yang lalu, ia mencetak gol pertamanya di Piala Dunia. Hari ini, ia mencetak hat-trick pertamanya di turnamen yang sama. 20 tahun perjalanan, 20 tahun tekanan, 20 tahun ekspektasi, dan di penghujung karirnya, ia masih mampu membuat dunia terpesona. Namun bahkan sang legenda seperti Messi tidak berjalan sendirian. Setiap pemain besar memiliki orang-orang yang selalu mendukung dan membantunya sampai ke puncak. Dan bagi Messi, dalam beberapa tahun terakhir, salah satu orang itu adalah Rodrigo de Paul. Ketika pertandingan berakhir, semua orang berbicara tentang hat-trick, semua orang berbicara tentang rekor, dan semua orang berbicara tentang Lionel Messi. Dan memang sudah seharusnya begitu, karena apa yang dilakukan Messi pada malam itu benar-benar luar biasa. Namun jika kita melihat sedikit lebih dalam, jika kita memperhatikan detail-detail kecil yang sering terlewat, kita akan menemukan satu nama lain yang layak mendapatkan apresiasi. Pemain yang mungkin tidak mencetak hat-trick, pemain yang mungkin tidak memecahkan rekor, pemain yang mungkin tidak mendapatkan standing ovation dari puluhan ribu penonton. Tetapi, pemain yang membantu Messi melakukan semua itu, yang selalu setia, yang selalu berada di dekat Messi. Dan itulah Rodrigo de Paul. Mungkin beberapa tahun dari sekarang, orang-orang hanya akan mengingat bahwa Lionel Messi mencetak hat-trick bersejarah melawan Aljazair. Mereka akan mengingat rekor yang dipecahkan Messi. Mereka akan mengingat stadion yang kompak berdiri memberikan penghormatan. Namun, mereka mungkin melupakan satu hal, bahwa di balik malam yang penuh keajaiban, ada seseorang pemain yang terus berlari tanpa lelah, terus bertarung tanpa henti, dan terus bekerja tanpa meminta sorotan agar sang legenda bisa melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Dan pada malam itu, Rodrigo de Paul kembali membuktikan mengapa banyak orang menyebutnya sebagai bodyguard terbaik yang pernah dimiliki oleh Lionel Messi. Dan itulah peran besar de Paul di balik hat-trick bersejarah Lionel Messi. Tulis pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar. Sampai jumpa di video dan pembahasan menarik selanjutnya.